Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai laporan keuangan pemerintah pusat. Berikut nama anggota kelompok kami. Noni Laurencia Nawangsari dengan NPM 108, Ali Fatur Mustafa dengan NPM 109, Armina Dwi Ambarwati dengan NPM 116, Firda Satria Bimanugroho dengan NPM 118, Sinta Alia Putri dengan NPM 140, Naila Fadlika Rizky dengan NPM 150, Nanda Debi Wijayanti dengan NPM 151, dan Anissa Aliatul dengan NPM 152. Materi yang pertama yaitu laporan keuangan pemerintah pusat. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Di Indonesia, pedoman penyusunan laporan keuangan bagi organisasi sektor publik adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 PSAK 45 tentang laporan keuangan organisasi nirlaba. 2. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 24 Tahun 2005. Selanjutnya, UU Pasal 30 Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa 1. Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. 2. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Selanjutnya, UU Pasal 31 Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa 1. Gubernur, Bupati atau Wali Kota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. 2. Laporan keuangan yang dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Selanjutnya, laporan keuangan yang dituntut oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut merupakan laporan keuangan jenis GPFS atau General Purpose Financial Statement, yang selanjutnya kita sebut dengan laporan keuangan umum merupakan laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Materi yang selanjutnya adalah jenis laporan keuangan pemerintah pusat. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran pemerintah pusat. Laporan realisasi anggaran atau LRA merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah. Nah, laporan ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu. Neraca merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Elemen yang terdapat dalam neraca yang pertama ada aset. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan terjadinya pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Yang ketiga, ekuitas. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih dari aset dan kewajiban. Materi selanjutnya yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran. Elemen yang terdapat dalam laporan arus kas yaitu penerimaan kas dan pengeluaran kas. Penerimaan kas yaitu semua aliran kas masuk ke bendahara umum, negara, atau daerah. Yang kedua, pengeluaran kas yaitu semua aliran kas keluar dari bendahara umum atau negara atau daerah. Catatan atas laporan keuangan yang biasa disebut dengan CALK. CALK meliputi penjelasan naratif atau rincian angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.
hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang pertama, informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan. Yang kedua, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. Dan yang ketiga, informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam laporan keuangan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengguna laporan keuangan pemerintah pusat. Antoni pada tahun 1999 dalam Mardiasmo tahun 2002 mengelompokkan pengguna laporan keuangan sektor publik menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama adalah lembaga pemerintah, yang kedua adalah investor dan kreditor, yang ketiga adalah penyedia sumber daya, yang keempat adalah badan pengawas, dan yang kelima adalah konstituen. Sedangkan Henley pada tahun 1992 mengelompokkan pengguna laporan keuangan sektor publik menjadi 12 kelompok, yaitu yang pertama adalah anggota terpilih, yang kedua adalah masyarakat sebagai pemilih dan atau pembayar pajak, yang ketiga adalah pelanggan atau klien, yang keempat adalah karyawan atau pegawai, yang kelima adalah pelanggan dan pemasok, yang keenam adalah pemerintah, yang ketujuh adalah pesaing, yang kedelapan adalah regulator, yang kesembilan adalah pemberi pinjaman, yang ke-10 adalah donor dan sponsor, yang ke-11 adalah investor atau partner bisnis, dan yang terakhir adalah kelompok penekan lainnya. Borgonovi dan Anesi Pessina pada tahun 1977 dalam Mardiasmo tahun 2002 mengelompokkan laporan keuangan sektor publik ke dalam 11 kelompok, yaitu yang pertama adalah masyarakat pengguna jasa publik, yang kedua adalah masyarakat pembayar pajak, yang ketiga adalah perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi. Yang keempat adalah bank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah. Yang kelima adalah badan-badan internasional seperti Bank Dunia, IMF atau International Monetary Fund, ADB, atau Asian Development Bank, PBB, dan sebagainya. Lalu yang keenam adalah investor asing dan country analyst. Yang ketujuh adalah generasi yang akan datang. Yang kedelapan adalah lembaga negara. Yang kesembilan adalah kelompok partai atau partai politik. Yang ke-10 adalah manajer publik seperti gubernur, bupati, direktur, BUMN, atau BUMD. Dan yang terakhir adalah pegawai pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, Serikat Dagang Sektor Publik (BASP) mengelompokkan pemakai laporan keuangan menjadi 3 besar. Yang pertama, masyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggung jawab. Yang kedua, legislatif dan badan pengawas yang secara langsung mewakili rakyat. Yang ketiga, investor dan kreditor yang memberi pinjaman atau turut berpartisipasi dalam proses pemberian pinjaman. Pemakai laporan keuangan pemerintah menurut Sebastian tahun 2003 dibagi menjadi 6 golongan. Yang pertama, legislatif dan manajemen sektor publik. Yang kedua, investor. Ketiga, masyarakat. Keempat, instansi internasional. Kelima, pengamat. Dan yang terakhir, aparat sektor publik. Pemakai laporan keuangan pemerintah menurut standar akuntansi pemerintah dibagi menjadi 4. Yang pertama, masyarakat. Yang kedua, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa. Yang ketiga, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Dan yang terakhir adalah pemerintah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tujuan dan fungsi laporan keuangan pemerintahan pusat. Yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan atau compliance and stewardship. Berarti laporan keuangan dapat digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa, menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. Yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif atau accountability and retrospective reporting, yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai bentuk dalam mempertanggungjawabkan kepada publik. Laporan ini digunakan untuk memonitor kerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan dapat membandingkan
dengan kinerja organisasi lain jika ada. Laporan keuangan ini memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisien dan efektivitas. Yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi atau planning and authorization information. Laporan keuangan ini berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan mendatang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan data. Yang keempat, ada kelangsungan organisasi atau viability. Di sini laporan keuangan berfungsi untuk memberitahu pengguna atau membantu pengguna dalam menentukan sebuah organisasi ini masih bisa menyediakan barang atau jasa di masa yang akan datang. Yang kelima, ada hubungan masyarakat atau public relation. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah laporan keuangan itu berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan prestasi mereka terhadap pengguna. Dan tidak hanya sampai situ, laporan keuangan juga berfungsi untuk alat komunikasi antara masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu sumber fakta dan gambaran atau source of facts and figures. Jadi, di sini laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok yang memang ingin mengetahui organisasi itu lebih dalam. Gitu. Dan sudah sampai di slide terakhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.